tanggung jawab dan lain-lain. Tidak apa-apa, Bapak Ibu, silakan nanti ditinggal di sini. Inventaris Aduro. Ya, ini itu budaya sekolah kita. Nah, ternyata Bapak Ibu, dari semua itu pelaku utamanya itu siapa? Siapa, Ustaz? Inilah tadi kenapa saya katakan guru di sekolah Islam terpadu itu merepotkan guru. apa saja? Merepotkan. Makanya jadi guru di sekolah Islam terpadu itu repot sebetulnya. Kenapa? Itu tadi loh, betul nggak? Dan makanya tadi saya katakan siapa tokoh utamanya? Guru. Makanya saya katakan repot. Sampai di sini Bapak Ibu, siapa yang masih mau jadi guru di Aduro? Siapa yang masih mau jadi guru di Aduro? Angkat tangannya. Katakan saya. Yang tidak mau lagi boleh berdiri. Ustaz Rais masih ada di belakang. Ya, karena di Aduro gitu ya karena Bapak Ibu, bagi Anda yang masih tetap mengatakan Anda masih mau menjadi guru di Aduro ini atau mau jadi guru lah, ya mau jadi guru, bagi Anda yang masih mau menjadi guru, saya ucapkan selamat welcome to the jungle. Iya bener, welcome to the jungle. Selamat datang ke hutan di Babelantara. Tapi Bapak Ibu, kebalikan orang Islam itu repot berarti. benar sih. Cuma saya mengatakan begini Bapak Ibu, meskipun saya tadi mengatakan jadi guru, cuma jangan dipotong sampai di situ. Saya akan lanjutkan. Ya, saya akan lanjutkan. Bagi Anda yang mau mengatakan masih mau tetap menasbihkan dirinya menjadi seorang guru, Bapak Ibu, maka Anda sudah berada pada satu jalur yang Nabi sampaikan. Nabi menyampaikan bahwa tidak ada satu profesi pun yang berhak akan mendapatkan sebagaimana yang dia katakan ini. Apa dia? Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin. Jika mati seorang anak manusia, terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Shadaqatun jariyah, ilmu yuntafa'u bih, waladun sholih yad'ulah. Ibu bapak, tidak ada profesi yang mendapatkan ketiga-tiga kemuliaan ini kecuali Anda, guru. Tepuk tangan dong untuk para guru. Nggak ada loh yang akan mendapatkan profesi apapun kecuali guru lah yang berhak mendapatkan ini. Pertama, kita cek satu persatu. Shadaqatun jariyah, artinya apa, Ustaz? Sedekah jariyah, sedekah yang baik. Sedekah yang baik itu apa? Ilmu termasuk kan? Membina manusia menjadi manusia yang baik termasuk tidak? Itu adalah sedekah jariyah. Apakah seorang guru melakukan pembinaan di sekolahnya? Apakah seorang guru mendidik anak didiknya menjadi sumber daya manusia yang baik? Yes. Anda mendapatkan itu. Ketika kita meninggal Bapak Ibu, ada satu anak yang kemudian mendapatkan pengalaman belajar yang baik dari kita dan dia mengingat betul pengalaman itu sehingga kemudian dia mencantumkan nama kita, mengingat nama kita, mencantumkan nama kita, melantunkan nama kita di dalam doa-doanya. Ya Allah, Ustadz Wardi ya Allah dulu pernah mengajarkan kami mata pelajaran ini dan itu betul-betul berkesan kepadaku ya Allah. Inilah menjadi titik balik buatku sehingga aku mendapatkan hidayah darimu ya Allah. Berikan kemudahan bagi beliau ya Allah. Lapangkan urusannya, lapangkan kuburnya, masukkan dia ke dalam surga, kumpulkan kami di dalam surgamu nanti ya Allah. Coba lihat Bapak Ibu. Coba kalau kita jadi gurunya sekali datang horor deh. Kira-kira bakal didoain gitu gak sama anak muridnya? Yakin saya. Tak teringat anak murid itu. Ingat ya memori kami. Gak usah lah. Pokoknya kalau jumpa guru ini satu Bapak Ibu. Tapi itu yang terkenal ya. Terkenal. Shadaqah jariyah. Kemudian yang kedua apa tadi saja, Bapak Ibu? Ilmu yuntafa'u bih. Anda datang kemari pakai ilmu nggak? Betul nggak? Artinya kita datang memberanikan diri melamar ke lembaga pendidikan, ke sekolah karena kita punya kapasitas keilmuan kan? Baru kemudian kita ajarkan itu. Bapak Ibu, ada anak murid kita yang mengamalkan pelajaran Qur'annya,
mengajar mengamalkan tajwidnya, bacaan tajwid, bacaan Qurannya sesuai dengan tajwid. Kemudian itu diajarkannya. Kemarin saya lihat video anak Ustadz Adi Hidayat. Anak Ustadz Adi Hidayat masih umur kayaknya sekitar 10-11 tahun. Dia ngajarin adik-adiknya yang kecil-kecil gitu baca Quran. Enggak begitu, bacaannya harusnya begini. Dalam hati saya, ya Allah, luar biasa jariahnya ayahnya. Ayahnya ngajarin anaknya, anaknya ngajarin adiknya, ya kan? Itu masih dalam satu skop yang lebih kecil. Bagaimana lagi kalau kemudian anaknya ini ngajarkan lagi murid yang lain? Karena begitu luas ilmu yang akan diajarkan. Dan sekali lagi Bapak Ibu, ketika itu bermanfaat, ketika kita sudah berkalang tanah, kebaikannya mengalir tidak sama kita dari ilmu yang kita amalkan, yang kita ajar. Dua. Yang ketiga apa? Waladun solih yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Tapi Pak, itu kan bukan anak saya. Itu kan anak binti Sianu. Yes, Bapak Ibu, memang mereka bukan anak ibu, bukan anak biologis Bapak Ibu, tapi mereka adalah anak-anak ideologis Bapak Ibu. Yang pada saat mereka menjadi anak didik Bapak Ibu, mereka menggantungkan punya hak untuk tumbuh berkembang selama berada dalam asuhan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu punya hak dan tanggung jawab kepada mereka. Tiga-tiganya dapat ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, bagi Anda yang telah menetapkan dirinya menjadi seorang guru, maka Anda akan berhak mendapatkan kemuliaan itu. Sekarang saya tanya sekali lagi, siapa yang masih tetap ingin jadi guru Bapak Ibu dengan kerepotannya tadi? Angkat tangannya. Letakkan di pundak kawan sebelah depan. Di pundak kawan sebelah depannya. Yang di depannya. Enggak, dapat ya? Dapat ya? Iya. Baik, sambil atau lihat-lihatan deh. Sebelah-sebelahan lihat-lihatan. Lihat-lihatan. Lihat-lihatan, sampaikan kepada dia. Ya, katakan kepada dia baik-baik jadi guru ya. Baik-baik jadi guru ya. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya berikutnya adalah apakah semua guru akan mendapatkan kemuliaan yang tadi? Enggak. SKB, syarat dan ketentuan berlaku. Syarat dan ketentuan berlaku Bapak Ibu. Tidak semua guru, dan inilah tugas kami Bapak Ibu di jaringan sekolah Islam terpadu, memastikan guru-guru kami, guru-guru di sekolah anggota kami itu agar kiranya memenuhi kualifikasi, memenuhi syarat dan ketentuan itu. Maka dari situ Bapak Ibu saya ingin mengatakan, kira-kira menurut Bapak Ibu, bagaimanalah syarat dan ketentuan bagi guru yang akan berhak mendapatkan kriteria yang tadi? Repot. Memenuhi kerepotannya. Satu, yang lain. Bagus juga itu, betul. Yang lain. Ikhlas. Yes, dua. Ada yang lain? Tabah, sabar. Ya Allah, kalau kayak gitu ceritanya. saya langsung melirik ke Ustaz Wardi. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, saya mengatakan begini, sebelum saya pindah ke 3 poin terkait dengan SKB guru yang akan mendapatkan keutamaan tadi. Saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu. Karena tadi ada yang mengatakan ikhlas, sabar, tabah begitu ya kan. Ini kayaknya udah menuju kemana begitu. Saya mengatakan begini Bapak Ibu. Guru itu, jadi guru itu gajinya kecil Bapak Ibu. Besar. Betul nggak betul? Besar ya. Betul, besar nggak? Berapa besar? Pahalanya besar. Oh, makanya dengerin dulu, besar. Kalau pahalanya tadi udah dapat juga keutamaannya, benar ya? Betul. Cuma saya mau melanjutkan begini konsepnya, Ustaz. Jadi guru itu gajinya kecil tapi rezekinya luas. Yang besar ya, pahalanya. Saya ulang. Jadi guru itu gajinya kecil tapi rezekinya luas. Kalau gaji itu ranah siapa? Gaji itu ranahnya siapa? Yayasan. Rezeki ranahnya? Maka tadi ada bahasa ikhlas segala macam. Maka Bapak Ibu, bagi kita jadi guru yang tadi SKB-nya ini berlaku, maka yakin dan percayalah kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, keluasan rezeki. Dan ingat, rezeki itu bukan bicara soal duit ya Bapak Ibu.
Saya ulang, rezeki itu bukan bicara soal duit semata. Ya, rezeki itu sangat-sangat luas pengertiannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Artinya ketika kita mendapatkan sesuatu, membutuhkan sesuatu, saat itulah kemudian Allah akan memberikan sesuai dengan yang kita butuhkan itu. Itu konsep rezekinya. Nah, jadi kalau bicara soal rupiah itu bukan rezeki saja, ya. Itu salah satu bagian dari rezeki. Oke, kita kembali. Lalu bagaimana SKB-nya guru yang akan berhak mendapatkan keutamaan tadi? Ada 3 Bapak Ibu, 3 tas yang harus kita punya. Ya, 3 tas yang akan kita punya. Apa? Pertama? Loyalitas. Ini tas yang pertama. Ya. Loyalitas. Ya. Saya nggak akan panjang lebar menjelaskan ini, tapi pasti ini yang pertama. Loyalitas yang pasti pertama kepada, kenapa? Karena menjadi guru di sekolah Islam terpadu itu, Bapak Ibu, prinsip sekolah Islam terpadu mendidik ada 3. Pertama, mendidik adalah dakwah. Ini yang pertama. Di sekolah Islam terpadu prinsip yang pertama adalah mendidik adalah dakwah. Kemudian yang kedua, mendidik di sekolah Islam terpadu itu adalah menunaikan amanah. Nah, kalau bicara soal amanah Bapak Ibu, maka kita akan bicara soal apa? Tanggung jawab. Yes. Kita ini pertama adalah kepada orang tua murid, betul? Yang kedua kepada siapa? Yayasan. Kemudian yang ketiga kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, oleh karena itu maka loyalitas kita pun salah satunya adalah yang pasti kepada lembaga. Kemudian yang kedua kepada Allah terkait dengan amanah ini, begitu Bapak Ibu. Dan juga tadi kepada orang tuanya. Ini loyalitas yang pertama. Tas yang pertama. Tas yang pertama, maaf. Tas yang pertama. Kemudian tas yang kedua apa? Integritas. Tas yang kedua adalah integritas. Integritas itu apa Bapak Ibu? Integritas itu adalah Anda memakai baju sekolah Islam terpadu. Kita memakai baju guru sekolah Islam terpadu hari ini. Dan baju ini Bapak Ibu mohon maaf tidak bisa kita lepas begitu saja. Dia melekat kepada kita kapan saja dan di mana saja. Artinya Bapak Ibu, kapan saja dan di mana saja kita adalah guru sekolah Islam terpadu yang mengenakan pakaian kebesaran bernama Islam. Saya ulang. Yang mengenakan pakaian kebesaran bernama Islam. Oleh karenanya Bapak Ibu, ketika kita memahami kondisi ini, maka kita harus tahu bahwa kapanpun, dimanapun kita berada, kita harus menjaga integritas kita itu. Ini dia. Kenapa Bapak Ibu? Mohon maaf saya, di sekolah Islam terpadu guru laki-laki, guru perempuan dijaga adabnya. Betul apa betul? Dijaga interaksinya. Ada nggak di sini guru yang masih lajang bonceng-boncengan? Laki-laki perempuan? Enggak kan? Nggak boleh. Oleh karena itu, jangan cuma di sekolah saja nggak boleh, tapi di luar boleh. Ketahuan, ternyata Ustadz Ibnu boncengan sama guru akhwat. Oh, lagi nge-grab, lagi nge-gojek. Rupanya lagi gojek dia. Nah, ini jadi nggak bisa. Kapanpun, dimanapun itu melekat sama kita. Kenapa Bapak Ibu? Begitu terjadi pelanggaran kaidah, pelanggaran tadi budaya tadi bukan cuma di sekolah loh Bapak Ibu. Di luar juga kita jalankan, kita terapkan. Kenapa? Karena melekat sama kita. Begitu kita langgar itu, mohon maaf saya, yang cemar itu bukan cuma Anda pribadi. Ad-durrohnya kena, dan yang tak kalah besarnya lagi apa? Islamnya tadi tercemar Bapak Ibu. Itulah orang Islam tuh, lain di mulut, lain yang dipraktekkan. Lain di dalam, lain di luar. Ini dia Bapak Ibu. Kita masuk dengan integritas. Tas yang ketiga, yang berikutnya adalah kapasitas kita. Ya, kapasitas kita. Saya selalu mengatakan begini, untuk bisa naik kelas maka perluas cawan kapasitas kita agar semakin besar pula kita bisa menampung ilmu untuk mengembangkan diri kita. Nah, ini dia Bapak Ibu, kapasitas diri kita. Nah, kapasitas kita ini fikriyah, jasadiyah, dan ruhiyah.
Ini harus selalu kita bangun Bapak Ibu. Fikriyah, jasadiyah, dan ruhiyah. Nah Bapak Ibu, kalau ini Bapak Ibu sudah terapkan, yakin dan percayalah Bapak Ibu sama saya, kalau Bapak Ibu tidak mendapatkan kesejahteraan di ad-durrah ini, Bapak Ibu pasti akan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan di tempat lain yang lebih pas dan lebih pantas bagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kesemua tas ini, ketiga tas ini akan sangat berpengaruh dengan isi tas. Tasnya pun penuh ya. Yes. Ketiganya ini kalau kita sudah penuhi Bapak Ibu, pun akan memenuhi juga isi tas Bapak Ibu. Kalau merasa ada yang aku kayaknya udah bagus sekali, tapi kenapa masih begini-begini saja? Periksa lagi yang tiga ini. Bisa jadi ada yang tidak penuh tas sebelumnya. Bapak Ibu, saya sering ketemu dengan guru yang mohon maaf saya kerjanya di situ sudah enak, tapi di luar jelek-jelek tempatnya. Pernah kita ketemu dengan orang yang begitu? Taruhlah bukan guru lah. Ada orang yang kerja satu tempat, di tempat A misalnya begitu, kemudian dia cerita sama kita, aku gondok kali lah kerja di situ. Nggak ada enaknya. Bosnya merepet aja kerjanya, lembur nggak dibayar, bla 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 dan seterusnya. Pernah nggak dengar orang cerita kayak gitu? Namanya 30 tahun kerjanya. Gimana sih? 30 tahun kerjanya. Tapi dia masih tetap kerja di situ. Nah Bapak Ibu, kalau ada orang model begini, ini sama dengan orang yang tempat minum, dia ludahi kemudian dia minum dari situ. Ini nggak ada loyalitasnya. Begini, makanya wajar kemudian kalau dia tidak nyaman, nggak tadi sejahtera, nggak bahagia, nggak akan dia dapatkan. Maka saya katakan, kalau ketiganya ini Bapak Ibu sudah terapkan dengan baik, sudah tunjukkan dengan baik, yakin dan percaya, maka ad-durrah akan memberikan kebaikan yang berlipat ganda kepada Bapak Ibu, atau Allah akan memberikan kebaikan yang berlipat ganda kepada Bapak Ibu. Nih. Tapi misalnya Bapak Ibu sudah melakukan ini, tapi ternyata ad-durrah belum, maka Allah akan jalankan skenario yang lain. Allah akan jalankan skenario yang lain. Bisa jadi ibu akan ditempatkan di tempat yang lebih baik daripada ad-durrah. Bisa jadi bukan ad-durrah kelas Bapak Ibu. Bisa jadi Global Islamic School Jakarta. Jangan ya. Baik, ini dia Bapak Ibu, 3 hal yang menjadi kunci karakter bagi guru di sekolah-sekolah kita. Dan saya ingin mengatakan kepada kita, untuk mewujudkan ini Bapak Ibu, untuk mewujudkan ini bukan perkara mudah. Maka tadi saya katakan, disinilah letak kerepotan kita itu. Disinilah letak kerepotan kita itu Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, buahnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.